Oke, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Calvin Marcelo Kianto, dan pada kesempatan kali ini kita akan melakukan review tool Draw Flowchart yang bisa kita gunakan secara online dengan gratis. Nah, tools apa yang hari ini akan kita gunakan dan akan kita review? Teman-teman semua bisa lihat di layar teman-teman, itu sudah ada tools yang bernama Creately. Nah, Creately ini tuh gratis ya teman-teman, dan teman-teman bisa lihat juga di pojok kanan atas itu ada tulisan sign up free dan juga sign in. Jadi untuk registrasinya itu juga gratis teman-teman, dan kebanyakan aplikasi lain juga gratis sebenarnya. Dan karena saya sebelumnya sudah sign up, maka sekarang saya akan sign in saja. Klik sign in. Jadi saya sign up-nya dengan Google, jadi saya sign in dengan Google. Oke, tunggu sebentar. Lalu kita akan langsung masuk ke menu Your Document. Nah, seperti ini. Jadi otomatis ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman baru sign in itu langsung diarahkan ke menu dokumen. Dokumen itu apa? Itu menu database di mana dokumen-dokumen teman-teman semua yang sudah dibuat menggunakan Creately ini disimpan gitu. Nah, untuk masuk ke home-nya kita tinggal klik ini, logo Creately-nya. Kita klik. Nah, kita langsung mengarah ke home-nya. Ini saya hapus dulu tab-nya. Oke, nah di tampilan home-nya itu ada berbagai macam fitur. Yang pertama ini fitur tampilan home ini sendiri. Ini. Di sini bisa dilihat ada berbagai macam menu ya. Ada yang 1000 smart shapes, easy drawing shortcuts, themes and styles. Ada banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan oleh Creately ini. Terus kita bisa collaborate dengan orang-orang banyak dan masih banyak lagi. Oke, kita akan bahas template, pricing, integration, dan resource-nya terlebih dahulu, baru kita masuk ke fiturnya. Nanti ketika kita masuk fitur, kita akan mencoba menggunakan Creately ini untuk membuat sebuah flowchart ya. Pertama kita ke template terlebih dahulu. Templates, kita klik. Nah, ada banyak sekali template yang disediakan teman-teman, mulai dari template untuk marketing, operation, strategy, IT and networking, HR, education, engineering, dan produk, dan masih banyak lagi. Dan ini bisa teman-teman lihat ya, ada banyak sekali jenis template-nya, dan setiap template juga memiliki banyak sekali, setiap jenis juga memiliki banyak sekali template. Misalkan saja kita pilih operation, open a new tab. Ada banyak sekali template yang disediakan oleh Creately ini. Dan kita bisa memilih template yang ingin kita gunakan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Entah mungkin butuh untuk human resource, atau IT networking, atau mungkin untuk education. Ini ada diagram Venn, diagram laba-laba, ada T-chart, dan banyak lagi. Jadi untuk template di Creately ini sangat beragam dan sangat banyak jumlahnya. Lalu sekarang kita masuk ke pricing. Nah, di pricing ini kita ada dua macam pricing. Yang pertama, jika kita menggunakan cloud, ada dua jenis lagi kalau kita menggunakan cloud. Ada yang pertama untuk individuals, dan juga untuk teams. Kita akan bahas untuk yang individuals dulu. Ada dua pilihan pricing. Yang pertama free yang kita gunakan sekarang. Kita hanya bisa menyimpan 3 dokumen dalam satu folder. Terus kita punya 3 collaborators. Kita juga memiliki limit dokumen size, di mana dokumen kita tidak bisa memiliki elemen-elemen yang sangat banyak. Jadi elemennya terbatas, dan juga limited shape libraries. Jadi ada beberapa bentuk atau beberapa shape yang biasanya digunakan untuk flowchart itu tidak ada. Sedangkan kalau misalkan kita upgrade ke personal, kita membayar $6,95 per bulan, tapi kita bisa membuat banyak sekali dokumen, tidak terbatas, membuat dokumen berapapun, membuat folder berapapun tidak terbatas, dan juga infinite document size. Jadi kita mau pakai elemen berbagai macam pun, sampai ukuran dokumennya besar pun tidak masalah. Collaboratornya menjadi 5,
Dan kita juga punya high quality exports. Jadi ketika kita ekspor ke PNG atau JPEG itu bakalan high quality. Dan juga kita punya 4 types of imports and exports tambahan. Jadi ada additional format export ya. Lalu kita akan bahas untuk 4 teams. Di sini ada dua jenis juga. Yang pertama tim dengan 3 user, ada tim dengan 5 user, 10 user, yang terakhir 100 user, tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing. Dan mulai dari 3 user, yang paling kecil itu $24, dan yang paling mahal 100 user itu ada $800 per bulan. Nah, fitur tambahannya itu sama seperti yang ditawarkan di personal, namun ada tambahannya yaitu unlimited collaborators. Jadi collaborators kita itu tidak terbatas. Unlimited video and real time calls. Jadi kita bisa calls, teman-teman. Kita tuh bisa meeting ketika kita membuat flowchart di tools ini. Nanti akan saya tunjukkan. Lalu juga ada team member management dan juga ada team folders. Ada jenis tambahan team foldersnya. Lalu untuk enterprise, jenis enterprise itu custom pricing, teman-teman. Artinya apa? Harganya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kita. Tapi jadi kita itu memilih kita membutuhkan apa, berapa orang, lalu mau fitur apa yang ingin ditambahkan, lalu kita create pemesanan dengan get a quote ini. Nanti kita akan masukkan informasi-informasi pribadi kita, lalu kita akan masukkan ke pembagian pemesanannya. Itu untuk yang cloud. Nah, sedangkan ada yang untuk desktop. Nah, ada 2 macam, desktop team dan juga desktop personal. Ini perbedaannya apa dengan cloud? Kalau dengan cloud itu datanya itu akan tersimpannya itu di cloud. Sedangkan kalau desktop itu otomatis langsung ke kesimpannya di desktop. Nah, ini 1 year of free upgrades, 1 online premium user for a year, automatic online sync, unlimited document collaboration and sharing, runs on Windows, Mac, or Linux, integrated online templates. Jadi kita itu istilahnya kita kalau mau download aplikasinya dan kita tidak menggunakan websitenya, ini kan kita masih menggunakan website ya. Kalau misalkan kita membutuhkan aplikasinya secara offline, itu bisa kita pakai, bisa kita miliki dengan membayar desktop personal atau desktop team ini. Jadi kita itu membeli aplikasinya. Dengan desktop personal itu harganya $75 sekali bayar untuk 1 tahun tentunya. Sedangkan desktop team itu $225 sekali bayar. Ini tergantung jumlah usernya. Seperti tadi, maksimal 100 user dengan biaya $5.500. Oh, mahal banget ya. Apakah worth it harganya? Nanti akan kita bahas juga. Itu dari pricingnya. Ada 2 macam, cloud sama desktop ya. Di cloud ada 4 macam, di desktop juga ada. Di desktop cuma ada 2 macam. Kalau di cloud ini kita bayar premium, tapi pakainya harus online menggunakan website. Kalau desktop ini kita berarti beli aplikasinya, kita install di laptop kita atau di PC kita. Sekarang kita ke integrations. Nah, apa sih menu integration itu? Menu integration di sini tuh menjelaskan kalau misalkan Creately itu tuh menyediakan tempat kita untuk bekerja sama dengan orang-orang atau worker-worker dari pihak lain, dari luar. Dia bekerja sama dengan Google Drive, dengan Slack, dan juga dengan Confluence. Jadi ketiga company ini tuh menyediakan service supaya kita itu bisa untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan pekerja lainnya dengan menyimpan datanya di G Drive atau Slack atau di Confluence. Dan mereka sebentar lagi juga akan bekerja sama dengan 2 company lagi, yaitu OneDrive dan juga Zapier. Jadi enak ya kalau misalkan menggunakan Creately, kita bisa berkolaborasi dengan pekerja-pekerja yang mungkin bahkan kita tidak pernah ketemu gitu. Lalu kita masuk ke menu resource. Nah, di menu resource ini terdapat 2 menu utama, yaitu blog dan juga community. Kita akan buka masing-masing blog dan juga community-nya.
Nah, di blognya kita itu bisa melihat banyak sekali artikel, entah tentang bagaimana cara membuat flowchart atau artikel-artikel lainnya yang bisa membantu kita dalam memanfaatkan atau menggunakan Creately. Lalu juga ada community-nya. Nah, di community ini tuh banyak sekali diagram-diagram, flowchart, dan juga diagram-diagram lainnya yang sudah pernah dibuat oleh orang lain dan dimasukkan ke community untuk referensi kita semua, teman-teman. Gitu. Jadi di Creately ini benar-benar lengkap ya, mulai dari fitur-fiturnya lengkap dan juga layanan untuk berbayarnya juga lengkap dan bervariasi, bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Terus kita juga terintegrasi dengan beberapa company lainnya. Dan juga kita juga ada resource untuk panduannya, mulai dari blognya, dengan artikel-artikel tertulisnya, dan juga community-nya dengan beberapa template yang sudah pernah digunakan oleh user lainnya. Gitu. Terus di sini juga ada menu Go to App. Nah, di sini ada dua macam, ada Creately yang sekarang kita sudah pakai dan juga Creately Classic. Perbedaannya tidak terlalu jauh sebenarnya. Ini saya akan buka Creately Classic-nya. Nah, you need Adobe Flash to use Creately. Jadi saya sarankan sih kalau misalkan nggak ada Adobe Flash, mending pakai Creately yang biasa aja, jangan Creately yang klasik. Mungkin hanya tampilannya saja yang berbeda, interface-nya yang berbeda. Oke, kita sudah membahas mereview tentang template, pricing, integration, dan juga resource-nya. Sekarang kita akan coba untuk mereview bagaimana sih penggunaan Creately ini. Apakah penggunaannya itu worth it? Apakah aplikasi ini layak digunakan dan mudah untuk digunakan? Mari kita coba cek. Start drawing now. Kita akan langsung masuk ke worksheet-nya. Loading. Kita akan masuk ke worksheet di mana kita tadi pertama sign in, teman-teman. Di your document. Ini bisa teman-teman lihat ya, ada tulisan your document. Nah, caranya kalau misalkan kita mau membuat baru, kita akan coba menekan tombol tambah dokumen. Nah, di sini juga ada berbagai macam template, teman-teman. Dari ada yang strategi and proses, ada engineering, ada produk, ada IT, ada design, sales marketing, hire, operation, dan education, dan berbagai macam lainnya, teman-teman. Dan kali ini mungkin kita akan buat simple saja. Coba kita buat flowchart. Flowchart mana ya? Flowchart. Nah, customer order process flowchart. Ini bolehnya dari mana nih? Di sini aja, flowchart. Nah, template biasa yang default. Kita akan coba buat flowchart ya. Ini apa ya? Oh, ini teman-teman. Kalau misalkan kita pertama kali buat, kita akan mendapatkan 5 file video untuk tutorial penggunaan Creately. Wah, ini saya baru tahu yang ini. Oke, kita akan skip aja itu tutorialnya karena saya sudah pernah menggunakan. Oke, coba kita akan cek dulu beberapa menu yang ada pada layar pembuatan flowchart ini. Dari sini, pojok kiri atas ada tombol Creately, ini kita akan kembali ke menu Home. Di sini ada menu folder, di mana kita bisa membuka folder kita pada website atau tools Creately ini. Terus juga ada tambahkan gambar, jadi kita bisa menambahkan gambar dari PC kita ke flowchart ini nanti. Mungkin akan saya coba. Impor gambar, ada SVG, PNG, JPEG, BMP, GIF, dan juga ISO. Maksimal cuma 2 MB, itu udah lumayan sih. Saya akan coba buka. Mungkin menggunakan ini. Unggah satu berkas. Oh, bentuknya akan seperti ini, teman-teman.
Oke, kita delete aja. Jadi kita bisa mengunggah gambar atau foto di layar atau di halaman pembuatan flowchart ini ya teman-teman ya. Oke, lalu di sini juga ada shape. Dan shape-nya berbagai macam, ada untuk flowchart, ada simple shape, arrow, dan berbagai macam shape lainnya. Oke, sekarang kita akan coba membuat flowchart. Oh iya, ada Google Search juga teman-teman. Jadi ini langsung kita bisa melakukan searching langsung melalui tools ini teman-teman. Jadi kita nggak perlu buka Chrome terus kita searching di sana terus baru kita pindahin sini, nggak perlu. Jadi kita search di sini langsung ketemu, langsung masuk ke pembuatan. Oke, sekarang kita coba akan cek fitur-fitur yang lainnya. Ini tombol pilih, ini Pick Tools, dan ini ada geser lokasi pandang. Kalau misalkan kita menekan ini, mengaktifkan tombol ini, maka ketika kita klik kiri, kita bisa menggeser layarnya. Nah, mungkin nggak kelihatan ya. Saya masukkan salah satu dulu. Pilih Pick Tool, sorry, lupa. Nah, sudah kan? Ketika kita pilih ini, tombol ini, maka ini akan ketika kita klik kiri, kita hold klik kiri, maka kita bisa menggeser-geser layar dari Creately-nya. Jadi sangat efektif ya teman-teman ya. Sangat fleksibel dan efisien. Ini tombol zoom seperti biasa, ini tombol undo dan redo. Dan di sini teman-teman, yang jarang sekali dimiliki oleh tools lain itu adalah menu, di mana menu tersebut menjelaskan shortcut atau shortkey yang aktif di tools Creately ini. Di pojok kanan bawah, ketika kita arahkan pointer kita, maka akan keluar berbagai macam shortkey dari tools Creately ini gitu. Itu ada Ctrl++, Ctrl+ min, Ctrl O dan segala macamnya gitu. Ada banyak sekali. Dan ini juga akan sangat membantu tentunya pada saat kita menggunakan Creately ini untuk membuat flowchart atau diagram. Dan tidak hanya itu teman-teman, di bagian kanan ada menu informasi yang akan menunjukkan ukuran dokumen kita, terus juga ada deskripsi, kita bisa menambahkan deskripsi dan juga menambahkan label, kita bisa mengaktifkan garis bantu atau tidak, tanpa garis bantu, hilang garis bantunya, dengan garis bantunya ada guides juga di sini, tapi kita akan nonaktifkan saja karena saya sudah terbiasa. Lalu juga ada theme atau gaya. Terus themesnya atau gayanya. Ada berbagai macam gaya. Tapi lebih baik kalau misalkan sebenarnya kita bisa mengcustom gayanya sih sebenarnya. Coba saya cek apakah ada menu untuk mengcustom gayanya atau mengcustom theme-nya. Sepertinya tidak. Oh, di sini. Oh, tapi sama seperti yang ada di kanan sih sebenarnya. Kalau misalkan kita pilih ini apakah berubah? Oh, tidak berubah ya. Jadi ini ketika kita mengklik salah satu shape, gaya juga bisa diakses di sini ya teman-teman ya. Atau di sini sama ternyata. Lalu selain itu ada juga menu komentar. Jadi kita bisa add comment. Click anywhere on the canvas to start a comment thread. Jadi kita bisa klik manapun di daerah sini untuk melakukan komen atau memberi komentar. Misalkan di sini, Creately bagus banget. Nah, kita bisa edit, kita bisa hapus, kita bisa tambahkan komentar juga. Hapus saja ya, komentar ini dihapus. Oke. Nah, kalau misalkan kita mau mengakses komentar lagi, bisa kita klik di sini. Ya,
seperti itu. Oke, itu menu komentar. Sekarang di pojok kanan atas ada menu yang ada tombol yang logonya mata, yang tulisannya lihat, seen or unseen. Kalau kita klik tombol pena, berarti kita akan masuk ke menu pengeditan. Nah, kita bisa edit. Tapi kalau misalkan kita hanya masuk ke menu lihat, berarti kita hanya menjadi penonton. Jadi kita hanya melihat saja flowchart-nya seperti ini. Kita bisa diedit. Lalu di sini ada shortcut untuk tingkatan paket. Nanti kita akan masuk ke menu pricing kalau misalkan kita tekan ini. Lalu di sini juga ada menu ekspor. Ekspornya ada 4 format. Yang pertama PNG, SVG, JPEG, dan juga PDF. Cukup, bagi saya sih itu sudah cukup, sangat cukup untuk kebutuhan kita mahasiswa apalagi. Biasanya kan kalau mahasiswa pakai PNG, JPEG, atau PDF ya. Jadi bagi saya untuk flowchart, untuk tools flowchart ini sudah cukup membantu dan lengkap. Lalu juga ada menu bagikan, di mana kita bisa membagikan flowchart kita ini ke lain. Nah, ini kolaborator. Jadi kita bisa menambahkan kolaborator atau nanti bisa kita sebut user baru di file flowchart kita. Gitu. Ya, ini ada undang kolaborator, kita bisa masukkan emailnya, lalu kita undang. Nanti kolaborator itu akan mendapatkan email dan kolaborator itu akan bisa mengakses kanvas atau halaman pembuatan flowchart ini. Begitu. Dan satu hal yang tadi saya bilang, di Creatory ini kita bisa melakukan call, langsung meeting pada saat kita berada pada kanvas pembuatan flowchart. Ini adalah dengan menggunakan tombol start call ini. Coba kita klik ya, apa yang akan terjadi. Beta connecting. Ya, teman-teman bisa melihat wajah saya di pojok kiri bawah. Jadi saya bisa langsung saja melakukan meeting di kanvas atau di halaman pembuatan Creatory ini, teman-teman ya. Oke, saya akan coba buat beberapa. Oke, nah kita akan coba pembuatannya. Ketika kita klik salah satu shape, kita bisa melihat ada beberapa menu di atasnya. Ada edit text, ada konektor, ada theme atau gaya, dan juga ada tambahkan pranala atau tautan. Jadi kalau misalkan kita informasi ini tuh kita dapatkan, informasi daripada suatu diagram itu kita dapatkan melalui link, bisa kita sertakan juga linknya. Di sini juga ada send to back, ada majukan, kirim ke belakang, ada bawa ke depan. Ya, lengkap lah kalau di Creatory ini. Lalu ketika kita blok tulisannya, kita bisa atur tulisannya juga, fontnya, ukuran fontnya, align-nya, warnanya. Kita juga bisa menambahkan link juga di sana. Jadi untuk Creatory ini sangat lengkap ya, bahkan lebih lengkap dari beberapa tools yang pernah saya gunakan sebelumnya. Dan apakah Creatory ini layak untuk digunakan, dan kalau misalkan kita membelinya dengan semua fitur-fitur yang disediakan, saya kira dan saya rasa Creatory ini sangat worth it kalau misalkan dibeli. Dengan begitu banyaknya fitur, template, dan juga bantuan pada saat menggunakan atau membuat flowchart-nya, saya rasa Creatory adalah tools yang sangat worth it. Dengan harga $4 tadi kalau misalkan beli personal, dan $12, $25, atau berapapun itu kalau misalkan sesuai dengan kebutuhan kita,
Creately ini sangat membantu dan juga memiliki fitur-fitur yang mendukung dan memudahkan user untuk membuat flowchart. Nah, sekarang saya akan coba untuk melakukan ekspor. Kita coba ekspor ke JPEG. Ekspor ke JPEG, save. Ya, langsung. Kita coba open. Kualitasnya pun tidak buruk ya teman-teman ya. Kalau misalkan kita ekspor, kualitasnya juga lumayan bagus. Jadi oke. Tapi permasalahannya adalah ketika ekspornya itu memiliki format PNG, SVG, JPEG, dan juga PDF, kesusahannya adalah file ini tidak bisa di-download dalam bentuk file canvas atau file pembuatan. Jadi hanya bisa berbentuk outputnya saja. Kita tidak bisa melakukan save file-file yang kita buat atau dokumen yang kita buat, diagram dan flowchart yang kita buat di sini, tidak bisa kita save ke PC kita lalu kita ubah ke aplikasi lain. Begitu. Dan sedangkan penggunaan mobilenya, kalau misalkan teman-teman mengakses Creately ini menggunakan mobile phone, bisa atau tidak? Bisa. Bisa diakses melalui mobile phone. Hanya saja pembuatan flowchart-nya akan sangat sulit. Karena apa? Karena biasanya kalau misalkan menggunakan mobile phones itu layarnya akan jadi lebih kecil dan juga beberapa menu tidak bisa diklik jika kita menggunakan mobile phone, jadi tidak support untuk mobile phone. Dan apakah ada aplikasi Creately khusus untuk mobile phone? Sampai sekarang masih belum ada, seperti itu teman-teman. Jadi kesimpulannya adalah Creately ini adalah tools draw flowchart yang sangat baik dan sangat worth it kalau misalkan mau beli, dengan harganya yang juga tidak terlalu mahal. Fitur-fitur yang diberikan oleh Creately ini juga sangat beragam, dari template-nya, dan juga ada fitur-fitur seperti blog dan juga community-nya. Dia juga menyediakan berbagai macam inovasi seperti start call pada saat pembuatan dan di layar kanvas. Dia juga memiliki integrasi dan terintegrasi dengan beberapa company lainnya agar kita bisa berkolaborasi dengan berbagai macam dan berbagai jenis pekerja yang bahkan mungkin tidak kita kenal. Dan ada beberapa hal kecil, hal detail yang juga diperhatikan oleh developer dari Creately ini, seperti menyediakan shortkey, penjelasan shortkey, komentar, dan juga ini menambahkan gambar langsung dan juga search engine dari Google yang ada pada Creately. Jadi kesimpulannya ini sangat worth it dan sangat layak digunakan. Saya kira sekian dulu review dari saya. Saya Calvin Marsunokianto, mahasiswa SI Macung, angkatan 2019, NIM 321911003. Saya pamit undur diri. Terima kasih.